Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita melanjutkan percobaan kedua, bagian kedua, kontrol kecepatan motor DC SAN atau DC paralel. Pada video sebelumnya telah saya jelaskan secara mendetail baik itu prinsip kerja maupun pengaturan kecepatannya. Di sini saya hanya mengingatkan sedikit lagi atau merefresh. Jadi pada dasarnya perbedaan pengaturan kecepatan motor DC seri dan paralel itu pada posisi tahanan variabel atau variabel resistornya, di mana ketika motor DC seri itu tahanan variabelnya itu diletakkan secara paralel dengan medan, sedangkan untuk motor DC SAN atau paralel ini tahanan variabelnya kita letakkan secara seri dengan medan. Jadi berkebalikan dengan nama motornya. Kalau motor seri di paralel dengan medan, kalau motor paralel di seri dengan medan. Nah, perlakuan untuk meningkatkan kecepatan juga berbeda. Kalau motor seri, nilai tahanannya kita turunkan, sedangkan kalau motor paralel, nilai tahanannya kita naikkan. Namun yang terjadi pada motor sama, kecepatannya naik akibat arus total yang naik dan arus medan yang turun. Jadi seperti itu. Baik, langsung saja sebelum kita jalankan percobaan, saya perkenalkan peralatan yang akan kita gunakan. Dasarnya peralatan yang digunakan itu hampir sama keseluruhan dengan yang digunakan sebelumnya, yaitu yang pertama transformator 3 fasa, pembatas arus 3 fasa, suplai daya 3 fasa, suplai daya DC atau DC power supply, kemudian pengukuran arus dan tegangan DC. Yang membedakan, kalau sebelumnya untuk motor DC kita menggunakan DC mesin starter dengan tahanan maksimum 47 ohm. Nah, untuk motor DC SAN kita menggunakan DC motor field regulator dengan tahanan maksimum 2200. Jadi perbedaan di nilai tahanan juga, selain dari perlakuan, nilai tahanan juga berbeda. Sedangkan untuk motornya kita menggunakan motor DC SAN one machine atau yang kita gunakan juga di percobaan 1 sebagai generator DC paralel atau DC SAN. Dan brake controller, magnetic powder brake unit serta brake controller untuk mengatur torsi pengereman. Baik, langsung saja kita rangkai peralatan sesuai dengan petunjuk pada modul. Peralatan telah saya susun sesuai dengan petunjuk pada modul. Selanjutnya kita jalankan percobaan. Sebelum percobaan kita jalankan, saya jelaskan sedikit perbedaan karakteristik dari motor DC seri dan paralel. Seperti tadi saya jelaskan, ketika motor DC seri harus berjalan harus berjalan dengan beban, karena tanpa adanya beban motor bisa terus meningkatkan kecepatan hingga tak terkendali. Maka dari itu tadi pada langkah percobaannya itu pengeremannya dulu yang kita jalankan, setelah itu baru motor kita hidupkan. Nah, kalau untuk motor DC paralel tanpa beban maupun berbeban, motor akan tetap stabil kecepatannya. Jadi untuk motor DC paralel, pengereman akan kita jalankan setelah motor berjalan. Baik, langsung saja kita mulai untuk percobaan. Yang pertama kita hidupkan brake controller, kemudian magnetic powder brake unit, selanjutnya transformator, pembatas arus 3 fasa, suplai daya 3 fasa, DC power supply, lalu kita naikkan tegangan hingga 200 volt. Setelah itu atur torsi pengereman ke 0,1 kg per meter. Lalu tunggu sehingga pengereman mulai bekerja. Pengereman mulai bekerja ditandai dengan naiknya arus. Setelah arus stabil baru dilakukan pencatatan data.
Parameter arus telah stabil, berarti motor telah stabil atau bekerja sesuai dengan pengereman yang diberikan, yaitu 0,1 kg per meter. Untuk nilai tahanan atau resistensi 0, nilai arus terbaca 1,31, arus medan 0,11, dan RPM 1733. Selanjutnya, untuk meningkatkan kecepatan, kita tingkatkan nilai tahanan ke 200 ohm. Terbaca nilai arus meningkat ke 1,33, arus medan mengalami penurunan ke 0,10, dan RPM meningkat ke 1826. Lalu kita tingkatkan lagi nilai tahanan ke 400 ohm. Terbaca nilai arus kembali meningkat 1,37, arus medan kembali mengalami penurunan 0,09, dan RPM meningkat ke 1912. Begitu seterusnya untuk percobaan kali ini, nilai tahanan ditingkatkan, lalu catat nilai arus total, arus medan, dan RPM. Demikian saja untuk percobaan kali ini. Data lengkap terkait percobaan ini akan saya lampirkan bersama video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.